Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Ini terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah digital statistik, yaitu Ustadz Saifuddin. Kemudian perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Arif MK. Untuk memenuhi tugas UTS, saya membuat video, yaitu bagaimana cara memakai atau menggunakan SPSS dalam menguji soal. Caranya sebagai berikut. Nah, ini ada sebuah soal. Ini ada sebuah instrumen data yang telah saya buat dan sudah saya uji sampel kepada 20 anak. Datanya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah sebuah soalnya. Soalnya yaitu pilihan ganda 10 soal. Sudah saya rekap nilainya juga di sini. Tinggal pengujiannya di aplikasi SPSS. Caranya, masukkan data atau nilai yang sudah direkap ke aplikasi SPSS. Nah, ini sudah saya rekap dan sudah saya ganti ke aplikasi SPSS. Kemudian, cara untuk menguji dari validitas yaitu pertama variable view, kemudian analyze, terus correlate, variate. Nah, ini diklik. Nah, kemudian tekan Ctrl A, pindahkan ruas ke kiri semuanya ke ruas kanan. Kemudian person ini dicentang, to tailed, flag significant correlation dicentang, kemudian tekan OK. Nah, selanjutnya sudah muncul begini. Cara membacanya bagaimana? Yaitu dengan melihat error total, yaitu jumlah nilai total yang kita analisis tadi. Nah, di sini ada nomor 1, soal nomor 1 ini dari ke-20 anak. Nah, bagaimana cara melihat atau mendeskripsikan kalau soal nomor 1 ini valid, itu dengan cara melihat kolom signifikansi. Yang mana kolom signifikansinya itu pada urutan kedua dari 3 baris di sini. Yaitu pada di sini 0. Untuk soal nomor 1 ini nilai signifikansinya yaitu 0,910. Ini menandakan bahwa nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Artinya apa? Artinya kalau nilai signifikansi lebih besar daripada nilai 0,05, itu menandakan bahwa soalnya tidak valid. Kenapa kok tidak valid? Karena untuk mencapai kevalidan soal, itu syaratnya harus nilai signifikansinya di bawah 0,05. Nah, jadi nomor 1 ini soalnya tidak valid. Kemudian bagaimana yang valid? Yang valid itu adalah untuk nilai soal nomor nomor 2 nomor 3. Nomor 3 kenapa kok dibilang valid? Dikarenakan nilai signifikansi dari totalnya yaitu 0,009. Di bawah 0,009 ini di bawah dari 0,05. Menandakan bahwa nilai atau soal nomor 3 ini valid. Kalau yang tidak valid tadi sudah dijelaskan, yaitu di atas dari 0,05.
Nah, itu adalah contoh dari uji validitas tes. Kemudian selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Apa yang dimaksud dengan uji reliabilitas ini? Yaitu nilai atau soal yang kita buat tadi sesuai enggak atau masih konsisten untuk kita pakai dalam pengujian berikutnya. Bagaimana cara mengujinya? Yaitu dengan cara eh, kembali ke kolom tadi. Nah, data variable view, kemudian klik analyze, kemudian scale, ada reliability analyze. Tekan. Nah, ini semuanya dipindahkan ke ruas kanan, kecuali nilai total. Ini tetap di ruas kiri. Kemudian tekan OK. Nah, akan muncul seperti ini. Bagaimana kita menentukannya atau caranya membaca kalau nilai soal ini reliable? Itu dengan melihat Cronbach's alpha. Di sini nilai Cronbach's alpha-nya minus 1,047 dan dari jumlah 10 item. Untuk menentukannya yaitu dengan melihat 0,50. Apabila Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,50, reliabilitas dari soal-soal tadi itu menunjukkan reliable karena nilai dari Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,5. Sedangkan yang tidak reliable itu dikarenakan nilai reliable-nya atau nilai Cronbach's alpha-nya kurang dari 0,05. Di sini Cronbach's alpha-nya min 1,047 itu menandakan bahwa lebih besar daripada 0,50, yang mana reliabilitas soal yang saya buat tadi menunjukkan reliable. Kemudian bagaimana cara menentukan tingkat kesukaran soal-soal tersebut? Yaitu pertama, klik data view, variable view, kemudian analyze, kemudian deskripsi statistik, terus frequencies. Nah, kemudian letakkan item atau sebuah item yang sebelah di ruas kiri ini ke ruas kanan. Nah, ini sudah dipindah kecuali dari R total atau item total tadi kita tetapkan sebelah kiri. Kemudian tekan OK. Nah, muncul seperti ini. Oh, maaf, terjadi kesalahan. Kita kembali lagi. Caranya tadi ada kurang sedikit, yaitu di statistik.
kemudian tekan mean ini dicentang, kemudian continue. Setelah itu oke. Nah, di sini muncul mean dari setiap butir soal yang saya buat tadi. Meannya yaitu 0,8 ribu, 0,8 ribu, seterusnya. Ini menandakan bahwa tingkat kesukarannya baik karena nilai meannya di atas 0,71 sampai 1. Contoh, butir soal nomor 1 ini nilainya 8.000. Itu menunjukkan bahwa nilai indeks tingkat kesukarannya yaitu mudah karena di atas dari 0,71 sampai angka 1 dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kita untuk menentukan daya pembeda dari setiap soal. Pertama, lihat variable view, kemudian analyze, kemudian scale, reliability analysis. Klik di statistik. Kalau statistik ini kita klik dan kita centang yang bagian hitam, scale dan scale if item deleted. Kemudian continue, tekan OK. Nah, ini sudah muncul item total statistik dari setiap butir soal. Kita lihat yang correlated item total correlation di kolom ini itu dapat nilai-nilai yaitu yang untuk soal butir nomor 1 menunjukkan negatif 0,375 yang artinya interpretasi daya bedanya itu di antara 0,20 sampai 0,39 menunjukkan daya bedanya ini cukup. Kemudian untuk nilai butir nomor 3 misalnya ini ada 0,161 itu menunjukkan 0,61 yaitu sangat baik di mana melebihi dari 0,70 sampai angka 1. Cukup sekian bagaimana cara menentukan daya pembeda, uji validitas, uji reliabilitas, dan tingkat kesukarannya. Di mana uji normalitas ini dengan tujuan untuk mengukur seberapa normal instrumen yang kita dapat dari ujian pretest dan posttest. Untuk langkah yang pertama kita kumpulkan dulu data-data instrumen yang kita kumpulkan dari nilai pretest dan posttest, kemudian kita copy datanya seperti ini, kemudian kita kirim ke aplikasi SPSS. Nah, ini sudah saya copy, kemudian
kita variabel new, kita ubah namanya jadi pretest. Kemudian ini post test. Dan kemudian data view ke analyze, discrete statistics, kemudian explore. Nah, proses ini kita ubah, kita pindahkan pretest dan post test ini ke kolom dependent list. Kemudian plot, normality plot with test, kita klik continue, kemudian oke. Langsung muncul jawaban dari uji normalitas. Nah, kemudian kita lihat dari hasil test of normality. Di sini kita sudah masuk pada test normality. Kemudian kita lihat di sini ada Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Nah, kolom ini membedakan antara jumlah instrumen yang kita teliti. Bila instrumen yang kita teliti itu terdapat dari lebih dari 20 responden atau 20 orang, itu kita menggunakan kolom yang Kolmogorov, Smirnov. Jika jumlah responden atau instrumen kita kurang dari 20, kita memakai yang Shapiro-Wilk. Nah, karena jumlah instrumen kita terdapat 10, kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, bisa dilihat untuk nilai signifikansinya. Di sini terdapat di pretest itu di 0,628 dan post test itu 0,801. Untuk kriteria dari test of normality, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 itu normal karena jumlahnya melebihi dari 0,05. Kemudian jika jumlah nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, itu berarti tidak normal. Bisa dilihat nilai signifikansi pretest itu melebihi dari 0,05, yaitu 0,628, dan post test nilai signifikansinya adalah 0,801, berarti lebih dari 0,05. Wes, terus tak paus. Wes terus. Terus habis itu mungkin. Ini apa sih? Ya, habis mulai dan gampang. Ini. Iya, apa? Kok senang ini kok? Oke, oke. Gitu. Ya, coba kan. Ini jelasin ngomong. Kita tulis dari nama kelompok ya, ini. Lagi kok ada kelas A, kelas B. Ini kode kelas A, kelas B. Kita pindahkan satu persatu kolomnya. Ini karena Yus mau mengengkol, karena ini ada kesalahan sedikit, ada gangguan. Kita bagi dua kolom. Yang pertama kolom kelompok dan kolom skor. Kelompok 1 itu yaitu kelompok A ya tadi. Oh iya. Berarti
Caranya emang iya lali aku sih. Kayak homogen, Analyze. compare min loh. Oh, compare min. One way ANOVA. Terus sing common. Terus ada option. Oh, iki Nah, itu dependent list. Tidak faktor. Terus option. terus dicentang. Iki centang hilang ono sih dan kok ini. Sing di Yo, 1,3. 1 dan 3. Ya. Wes. Yes. Lek kriterianya, Oke. lek kurang dari 0,05, maka uji homogenitasnya terpenuhi. Berarti punya pengaruh. Kurang ya itu. Lek kurang ya, kurang dari 0,05. Lek kurang berarti terpenuhi. Berarti signifikan. Lek lebih belum terpenuhi uji homogenitasnya. Tujuannya homogenitas. Nggak ada. Apa itu penjelasannya? Homogen itu kayak sama kayak signifikan. Mengukur seberapa beda ngono. Itu loh. Ya apa ya jelasnya? Kayak penjelasan itu. Aku jelasin ini cuma kan. Jadi yang poin sih mau ambil, mau jelasnya apa? Cuma ini toh uji homogenitas itu uji yang dimana kita melihat seberapa besar pengaruh, seberapa besar signifikannya dan itu terpenuhi apa belum terpenuhi. Berarti lek belum terpenuhi kan berarti kriteria soal itu diterima. Berarti soal itu layak diujikan. Lek belum terpenuhi berarti ada beberapa kriteria yang belum terpenuhi. Kriteria. Tidak terpenuhi berarti ada kriterianya sudah terpenuhi. Jadi uji homogenitas ini adalah sebuah kriteria yang mana salah satu untuk memenuhi dari layak dan tidak layaknya untuk soal diujikan. Oke, selanjutnya kita akan bagaimana cara untuk mengukur uji homogenitas. Uji homogenitas ini adalah salah satu poin atau kriteria untuk menguji seberapa layak atau tidaknya soal ini diujikan. Jika homogenitas ini terpenuhi, maka soal ini layak untuk diujikan pada responden. Yang pertama kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Kita datanya dibagi dua kelompok, yaitu ada kelompok A dan kelompok B. Sedangkan kelompok A kita tuliskan dengan kode 1 dan kelompok B kita tuliskan kode 2. Kemudian kita buka SPSS. Nah, kita buat kolom 2, kolom kelompok dan kolom skor. Kolom kelompok itu kita isikan untuk kelompok A atau kelompok B. Kelompok A kita beri kode 1 dan kelompok B kita beri nomor 2. Kemudian untuk skornya kita bisa salin kelompok dari kode A dan kode B tersebut. Kode A seperti 1, kode A 58 dan seterusnya. Hingga seperti ini. Kemudian klik untuk analyze, kemudian compare min, kemudian one way ANOVA. Nah, setelah itu ini aslinya begini. Nah, kita pindahkan untuk skor ini kepada kolom dependent list dan kelompok untuk kolom faktor. Kemudian option kita centang yang deskriptif ini dan homogeneity of variance test. Continue, tekan OK. Nah, kemudian muncul jawaban seperti ini. Ini jawabannya.
Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat kolom test of homogeneity of variance. Bisa kita lihat di sini ada signifikansi dari nilai yang kita ujikan tadi. Kita lihat dari kolom base of time mean, yang mana di sini nilai signifikansinya adalah 0,079. Untuk kriteria homogenitas ini, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, itu menunjukkan bahwa nilainya tidak termasuk dalam kriteria homogenitas, jadi tidak memenuhi dalam poin atau kriteria homogen. Jika nilai signifikansinya melebihi dari 0,05, berarti memenuhi kriteria homogenitas. Jika kita lihat di sini nilai signifikansinya adalah 0,079, berarti lebih dari 0,05 dan memenuhi kriteria homogenitas. Terus bisa Stop. Iya. Enggak disambung ah? Enggak. Kok gimana motongnya? Stop aja ke apa? Stop. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menguji regresi, yaitu menguji seberapa pengaruh variabel independen kepada variabel dependen. Seperti contoh pada yang instrumen saya, yaitu variabel independen yang berupa motivasi dan minat, dan variabel dependennya yaitu berupa prestasi. Itu sudah terdapat data-data dari yang saya dapatkan. Dari 12 orang ini kita copy nilainya kepada aplikasi SPSS. Ini terjadi seperti ini. Kemudian kolomnya kita ganti dengan cara di variable view. Nah, ini diganti bisa. Kemudian ke data view, analyze, terus regression, kemudian linear. Kemudian untuk motivasi dan minat ini kita pindah ke independen, dan yang prestasi kita pindah ke dependen. Nah, terus oke. Nah, hingga muncul jawaban model summary, ANOVA, dan koefisien. Untuk model summary-nya kita dapat mengetahui ada R dan R square. R ini adalah jumlah minat dan motivasi yang kita dapatkan, jawabannya yaitu 0,852 kuadrat. Kemudian untuk R square ini kita dapatkan dari nilai total dari 0,852 kuadrat, yaitu berjumlah 0,726. Untuk mencari persenan seberapa pengaruh minat dan motivasi, kita kalikan 0,726 ini dengan 100%, maka menjadi 72,6%. Maka dapat diketahui bahwa nilai minat dan motivasi sangat berpengaruh kepada nilai prestasi, yaitu dengan persentase 72,6%, dan sisanya itu dapat dipengaruhi oleh luar. Kemudian di kolom ANOVA ini kita dapat mengetahui signifikansi dari
kriteria umum, nilai minat dan motivasi. Nah, dapat diketahui bahwa jika signifikansi kurang dari 0,05 maka nilai tersebut memenuhi terdapat kesalahan jika nilai signifikansi 0, kurang dari 0,05 maka minat dan motivasi ini sangat berpengaruh terhadap nilai prestasi. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka nilai tersebut tidak memenuhi atau kurang dari yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nah, bisa dilihat di sini nilai signifikansinya adalah 0,03, maka nilai ini kurang dari 0,05. Maka nilai ini berpengaruh terhadap nilai dependent atau prestasi. Kemudian pada kolom koefisien kita dapat mengetahui seberapa besar atau presentasi dari motivasi dan minat terhadap prestasi. Untuk nilai motivasi untuk klarifikasinya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka nilai tersebut berpengaruh sangat besar, dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka nilai tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependent atau kurang berpengaruh terhadap nilai variabel dependent. Seperti kita lihat ada variabel independennya yaitu motivasi, nilai signifikansinya yaitu 0,248, yang mana nilai ini lebih dari 0,05 maka nilai ini sangat kurang untuk memengaruhi terhadap nilai prestasi. Kemudian kita lihat di bidang minat, ini mempunyai nilai signifikansi 0,0041, yang mana nilai ini kurang dari 0,05 maka nilai variabel minat ini memenuhi kriteria dalam mempengaruhi nilai variabel dependent, yaitu variabel prestasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila salah dan kurang itu dari saya sendiri, dan jika lebih itu dari Tuhan Maha Kuasa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.